uang yang masuk ke kasnya pemerintahan dia itu lebih besar, Betul. sehingga bisa mengurangi defisit ya. Tapi kan dampaknya kan sangat besar kepada perdagangan dunia ya, Iya. karena negara-negara yang tadinya mengekspor ke Amerika itu Iya, akan mengalami kesulitan untuk mengekspor karena barang-barangnya dengan tarif yang begitu besar. Seperti Indonesia dikenakan tarif 32%, Iya, iya. Cina itu sampai lebih 100%, Iya, itu iya. kan mereka akan sulit untuk bersaing di Iya. Amerika, di pasar Amerika, karena barang-barangnya pasti jauh lebih mahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matra 64, Matraman 64. Sebenarnya ini saya Al Mizan, sering dipanggil Kang Mizan. Ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini terus ya menjadi newsmaker ya. Banyak yang menyatakan stupid, ya, crazy dan segalanya. Dan sekarang dianggap mbalelo ya Presiden Trumpnya. Ada yang menyatakan juga Trump ini sebenarnya boneka Israel. Ya. Banyak pendapat itu. Saya sependapat itu dalam banyak hal ya. Dalam kaitannya konflik Palestina dengan Israel, itu Presiden Amerika termasuk Biden dan itu ya jadinya boneka Israel. Ya jelas sekali. Kebijakannya tanpa apa itu ya, langsung memihak pada Israel. Itu jelas sekali. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Matra 64 ini teman lama saya ya, Profesor Chandra Emerula ya. Nah, mendapat PhD dari Amerika Serikat ya, dari negaranya Trump ya. Dulu dari Harvard University dan dari University of Southern California. Juga beliau ini pernah bertugas jadi perwakilan Indonesia di Bank Dunia. Pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia dan sama seperti saya pensiunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan jalan yang panjang, long time friend, teman sama-sama SMA di Palembang dulu. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana crazy Trump ini, kita mau bahas apa ini? Enggak habis-habisnya berita di TV ini. Ya, semenjak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ya, jadi sudah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi banyak sekali berita-berita yang menggemparkan ya, mengenai ya berkaitan dengan Donald Trump ini. Ya. Termasuk misalkan perang antara Ukraina sama Rusia, ya. Kemudian Israel, Gaza, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tarif Trump. Ya, tarif Trump. Ya, betul. Jadi tarif reciprocal tarif. Ya, atau tarif balasan. Ya. Tarif balasan, ya, tarif balasan. Karena Amerika Serikat itu mengalami defisit perdagangan, ya, ekspor impornya dalam bentuk barang itu defisit dengan hampir mungkin hampir 100 negara. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa defisit yang besar itu karena tarif yang dikemukakan atau diberikan kepada barang-barang dari negara-negara yang mengekspor barang itu masih rendah. Jadi dengan defisit yang begitu besar, maka mereka kesulitan ya untuk membayar atau berhutang, jadi berhutang lebih banyak ya, karena harus membayar kepada negara-negara yang mengekspor lebih banyak ke Amerika ya daripada impor ya. Nah, sedangkan Amerika kan sekarang ini mengalami kesulitan, dia ada fiscal deficit atau defisit anggaran yang besar, kemudian juga dia punya hutang negara yang sangat besar ya. Ini merupakan beban bagi Amerika, sehingga lama-lama nanti Amerika kan bisa kesulitan untuk membayar hutangnya. Maka mereka berusaha untuk pertama mengurangi defisit itu dengan cara menerapkan tarif yang lebih besar, lebih tinggi, ya, terutama untuk negara-negara yang sangat
besar surplus perdagangannya dengan Amerika Iya, seperti iya. Cina, Iya. kemudian Kanada dan Meksiko ya. Iya, iya. Dengan adanya tarif itu juga Trump mengharapkan supaya uang yang masuk ke kasnya pemerintahan dia itu lebih besar Betul. sehingga bisa mengurangi defisit ya. Hmm. Tapi kan dampaknya kan sangat besar kepada perdagangan dunia ya. Iya. Karena negara-negara yang tadinya mengekspor ke Amerika itu Iya, iya. akan mengalami kesulitan untuk mengekspor karena barang-barangnya dengan tarif yang begitu besar seperti Indonesia dikenakan tarif 32%, Iya, iya. Cina itu sampai lebih 100%, Iya, itu iya. kan mereka akan sulit untuk bersaing di Iya. Amerika, di pasar Amerika karena barang-barangnya pasti jauh lebih mahal ya. Nah, ini kan merupakan hal yang sangat merugikan banyak negara di dunia ya. Karena walaupun misalkan Amerika itu defisit di bidang neraca perdagangan dari ekspor impor, tapi dari segi jasa mungkin mereka surplus ya. Jadi kan mereka kan juga banyak melakukan perdagangan transaksi jasa-jasa yang kita tahu bahwa Amerika itu punya keunggulan di bidang teknologi dari services ya, seperti service financial services atau jasa keuangan, perbankan dan sebagainya. Jadi ini merupakan hal yang sangat mengecewakan ya, karena bukan hanya kepada negara-negara berkembang tapi juga dengan negara maju lainnya, termasuk Eropa juga dikenakan tarif ya, sehingga kalau misalkan ini mengurangi transaksi perdagangan dunia, maka semua negara akan mengalami kemunduran. Atau akan melamban pertumbuhan ekonominya, karena dari segi ekspor itu kan merupakan suatu komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari segi GDP kan. Nah, jadi kita harapkan pemerintah kita yang sekarang ini sedang aktif melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika untuk berhasil menurunkan tarif yang 32% itu kalau bisa kembali ke 10% seperti semula. Tapi juga kita harus juga take and give, artinya kita juga harus mengimpor banyak barang dari Amerika, seperti kita tahu bahwa kita banyak mengimpor barang-barang pertanian seperti gandum, kacang kedelai. Kita juga mengimpor minyak, gas, banyak punya sekali. Teknologi juga. Barang-barang teknologi tinggi, senjata dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan bahwa tim negosiasi yang dikirim oleh Presiden Prabowo ke Amerika itu berhasil untuk menurunkan tarif seminimal mungkin supaya ekspor kita yang banyak berasaskan padat karya seperti alas kaki, garment, ya, tekstil dan sebagainya itu bisa tetap bisa diekspor, karena ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, karena banyak sekali orang-orang yang bekerja di bidang padat karya ini, manufaktur, tekstil, TPA dan sebagainya, sehingga ini bisa juga mendatangkan devisa yang cukup signifikan bagi negara. Jadi kita berharap supaya Trump lebih melihat dampak secara internasional itu sangat negatif, bukan hanya Amerika tapi juga negara-negara berkembang lainnya dan seluruh dunia. Dan ini kita harapkan ya, pemerintah itu memberikan laporan kepada publik ya, sampai seberapa jauh tim negosiasi kita itu berhasil ya. Apakah dari 32% itu ada yang dapat diturunkan atau tidak diturunkan? Sejauh ini kan belum ada kabarnya. Atau kapan kita dapat kabar bahwa tim ya yang sudah berkunjung beberapa kali ke Amerika ini memberikan laporan? Itu sudah ada, mereka sudah pulang kan dari Amerika, sudah ada laporannya ke masyarakat. Tetapi ternyata tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump itu malah meningkat, malah naik. Jadi sementara ini hasil negosiasi kita itu sangat mengecewakan. Belum berhasil menurunkan, malah naik. Naik. Sudah itu kan kesana kan kita keluaran uang miliaran rupiah juga tim kita itu. Jadi negosiasi kita untuk turun malah naik. Itu crazy Trump. Jadi ini Trump nih banyak yang berpendapat dia ini idiot, stupid, crazy.
Nah, dengan langkahnya melakukan tarif gila-gilaan ini, apa mungkin ya slogan MAGA itu akan berhasil, Pak? Ya. Ya, kalau MAGA itu kan istilah daripada singkatan daripada Make America Great Great Again. again. MAGA, ya. Nah, itu. Jadi, Itu slogan kampanye Trump. Ya. Slogan kampanye Trump. Ini kan untuk menarik konstituensinya yang merupakan pendukung Partai Republik ya, atau orang-orang konservatif di Amerika. Terutama orang-orang kaya ya, dan juga orang-orang yang mungkin berasal dari daerah-daerah di pedalaman di Amerika yang mudah percaya dengan janji-janji Trump ini ya. Jadi dengan mengatakan bahwa Amerika itu akan kembali besar, kembali great ya, kalau Amerika itu lebih memperhatikan dirinya sendiri, bukan negara-negara lain ya. Jadi ini akan membesarkan Amerika lagi, mengembalikan lagi kejayaan Amerika seperti dulu ya. Nah ini kan merupakan suatu janji-janji kampanye saja ya, karena tidak mudah, karena kan sekarang kita lihat bahwa dunia sudah berubah. Banyak negara-negara yang selama ini masih berkembang, tapi sekarang sudah maju, seperti Cina ya. Cina itu kan sudah hampir menyamai Amerika dari segi ekonomi, teknologi ya. Jadi sedangkan Amerika mengalami penurunan. Jadi tidak sepesat dulu perkembangan ekonominya, teknologinya. Sedangkan Cina yang merupakan ekonomi nomor 2 setelah Amerika itu sangat pesat ya. Dari segi kemajuan ekonomi dan teknologi. Nah, kan makin lama kan makin menyusul Amerika. Dan juga negara-negara lain di Asia juga itu banyak juga yang seperti Cina sangat pesat pertumbuhan ekonominya, seperti Vietnam dan yang lain. Nah, jadi Amerika tidak bisa lagi mengandalkan diri sendiri ya. Mereka harus bekerja sama dengan negara lain seperti Cina, Eropa dan negara-negara lain supaya mereka bisa mempunyai hubungan ekonomi termasuk perdagangan, investasi yang baik agar semua negara ini bisa menikmati hubungan ekonomi, perdagangan, investasi yang sama-sama menguntungkan, bukan hanya Amerika saja tapi negara-negara lain juga, termasuk Cina, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Jadi suatu pemahaman tentang bahwa Amerika itu akan great again kalau Amerika hanya memusatkan diri, hanya memikirkan Amerika sendiri, itu tidak akan tercapai saya kira, karena dunia kan sudah berubah, saling berhubungan, saling interdependensi. Kita lihat aja supply chain itu sudah di mana-mana ya. Jadi suatu produk itu tidak hanya dibuat di suatu negara, tapi spare partnya itu atau suku cadangnya dibuat di bermacam-macam negara supaya lebih efisien dan lebih murah ya. Tapi kalau dibuat di negara misalkan Amerika membuat iPhone-nya di Amerika sendiri, itu akan jauh lebih mahal ya dibanding dengan dia membuat di China dan spare partnya di mana-mana, di Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia mungkin ya. Jadi itu pandangan bahwa Amerika will become great again kalau mereka memfokuskan diri kepada diri sendiri, tidak memikirkan kepada hubungannya dengan negara lain, itu akan saya kira akan gagal. Sepakat Pak. Jadi tindakan Trump yang ugal-ugalan, yang crazy idiot ini menurut saya bukan menjadi MAGA, tapi menjadi MAWA, Make American Was Again. Saya kira demikian, dan sangat membuat rakyat Amerika frustasi lagi ya. Nah, demikian pemirsa, semoga jadi bahan pemikiran kita, pembelajaran kita bersama. Kita bertemu dengan presiden negara hebat yang ugal-ugalan, yang dianggap gila dan stupid idiot ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.